Bayangkan sebuah sore yang tenang. Anda yang sudah melewati usia 70 tahun duduk di teras rumah, memandangi pohon mangga yang dulu Anda tanam bersama pasangan puluhan tahun lalu. Angin berhembus pelan, suara burung gereja terdengar samar, dan di atas meja tersaji secangkir teh hangat. Anak-anak Anda sudah lama berkeluarga, cucu-cucu sesekali datang berkunjung. Lalu, pertanyaan itu sering muncul dari tetangga, teman lama, bahkan keluarga, kenapa tidak menikah lagi? Bukankah hidup sendiri itu sepi? Pertanyaan sederhana, tapi di baliknya ada tekanan sosial yang tidak ringan. Seolah-olah, setelah pasangan hidup pergi, menikah lagi adalah satu-satunya jalan agar Anda tidak terjebak dalam kesendirian. Namun, benarkah demikian? Apakah benar kebahagiaan di usia senja hanya bisa diraih dengan menikah lagi? Ataukah justru pilihan untuk tidak menikah lagi bisa membuka pintu ketenangan, kesehatan, dan kebebasan hidup yang lebih luas? Fakta menarik datang dari penelitian Harvard Study of Adult Development, salah satu studi terpanjang di dunia tentang kebahagiaan dan penuaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial memang penting, tetapi tidak selalu harus berbentuk pernikahan. Hubungan dengan anak, cucu, sahabat, atau komunitas justru lebih berpengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik lansia. Jadi, jika ada yang berkata Anda harus menikah lagi agar sehat dan bahagia, data ilmiah justru membantah anggapan itu. Mari kita lihat kehidupan nyata. Banyak lansia yang memilih tetap mandiri setelah pasangannya meninggal. Ada yang fokus pada kegiatan komunitas, ada yang sibuk dengan kebun kecil di halaman, ada pula yang aktif mengikuti pengajian atau kegiatan rohani. Semua itu membuktikan bahwa kebahagiaan di usia senja bisa hadir dari banyak pintu, bukan hanya dari ikatan pernikahan baru. Justru, menikah lagi di usia lanjut seringkali membawa tantangan baru, mulai dari adaptasi karakter, risiko kesehatan, hingga masalah finansial yang melibatkan anak dan cucu. Kita harus jujur, usia 70 tahun ke atas adalah fase hidup yang berbeda. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, langkah kaki tidak selalu cepat, kebutuhan makanan harus lebih dijaga, bahkan jadwal minum obat pun wajib diperhatikan. Dalam kondisi seperti itu, apakah menambah pasangan baru akan membuat hidup lebih ringan? Atau malah menambah beban adaptasi yang bisa membuat pikiran lelah? Banyak dokter geriatri berpendapat, menjaga rutinitas yang stabil, seperti pola tidur, pola makan, dan aktivitas sosial, jauh lebih penting daripada memulai hubungan baru yang penuh ketidakpastian. Disinilah letak pilihan bijak yang sering tidak terlihat. Tidak menikah lagi bukan berarti menyerah pada kesepian. Sebaliknya, ini bisa menjadi keputusan sadar untuk menjaga kesehatan, ketenangan, dan kemandirian. Anda punya kontrol penuh atas hidup Anda. Kapan bangun, apa yang dimakan, kegiatan apa yang ingin dijalani, bahkan bagaimana cara mengatur uang pensiun agar cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa harus terbagi atau diperdebatkan. Lebih dari itu, ada aspek emosional dan spiritual yang tidak bisa diabaikan. Banyak lansia merasa lebih damai ketika bisa fokus pada doa, ibadah, atau aktivitas rohani tanpa harus terikat pada dinamika rumah tangga baru. Kebebasan ini bukan kesepian, tapi ruang untuk merawat diri, mendekat pada Tuhan, dan menikmati setiap tahun hidup dengan lebih sederhana. Jadi, sebelum Anda memutuskan apakah menikah lagi di usia senja adalah jalan terbaik, mari kita telaah bersama. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan ilmiah mengapa banyak lansia memilih tidak menikah lagi, dan justru menemukan kebahagiaan sejati lewat pilihan tersebut. 5 alasan ini akan kita gali satu persatu, mulai dari kesehatan, stabilitas emosi, finansial, spiritualitas, hingga otonomi atau kemandirian. Siapkan diri Anda, karena yang akan Anda dengar bisa jadi akan mengubah cara pandang tentang arti kebahagiaan setelah usia 70 tahun. Alasan 1. Kesehatan fisik, mental. Alasan pertama yang sangat penting mengapa banyak lansia memilih tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun adalah soal kesehatan fisik dan mental. Pada tahap usia ini, tubuh Anda tidak sama lagi seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Otot kaki mungkin tidak sekuat dulu, metabolisme melambat, tekanan darah lebih mudah naik,
dan kebutuhan makanan sehat menjadi wajib diperhatikan. Setiap dokter spesialis geriatri selalu menekankan, usia senja adalah fase hidup yang menuntut kestabilan, bukan penambahan beban emosional atau fisik. Mari kita lihat dari sisi medis terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh American Heart Association tahun 2020 menemukan bahwa stres emosional akibat hubungan baru di usia senja bisa memicu gangguan jantung. Bahkan, adaptasi dengan pasangan baru, seperti pola makan yang berbeda, jam tidur yang tidak sama, atau gaya hidup yang bertabrakan, seringkali menyebabkan peningkatan kadar kortisol, hormon stres utama dalam tubuh. Jika kadar kortisol tinggi secara terus-menerus, maka bisa terjadi gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan risiko diabetes. Artinya, alih-alih memperbaiki kesehatan, menikah lagi di usia 70 tahun justru berpotensi menambah masalah medis. Kisah nyata bisa kita lihat dari Pak Budi, seorang pensiunan guru dari Bandung, berusia 74 tahun. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia sempat mendapat dorongan dari teman-teman dan keluarga untuk menikah lagi. Alasannya sederhana, agar ada yang menemani, agar ada yang mengurus makanan, agar hidup tidak kesepian. Namun, Pak Budi memilih untuk tidak melakukannya. Ia berkata, "Saya sudah cukup bahagia dengan rutinitas saya, bangun pagi, jalan kaki keliling kompleks selama 30 menit, sarapan roti gandum dan segelas susu, lalu sore hari berkumpul di pos ronda dengan tetangga." Keputusan ini ternyata berdampak positif pada kesehatannya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan tekanan darahnya stabil di angka 125/80, kolesterol dalam batas normal, dan gula darah terkontrol. Bahkan, secara mental, Pak Budi mengaku lebih tenang karena tidak perlu memikirkan konflik baru atau beban menyesuaikan diri dengan pasangan lain. Data dari Harvard Medical School juga memperkuat cerita ini. Dalam laporan tahun 2021, disebutkan bahwa lansia yang menjaga rutinitas sehat secara konsisten tanpa tekanan emosional dari pernikahan baru memiliki risiko 35% lebih rendah terkena depresi dan 28% lebih rendah terkena gangguan tidur kronis. Mengapa demikian? Karena tubuh dan pikiran lansia bekerja lebih baik dalam lingkungan yang stabil, damai, dan penuh kontrol diri. Bandingkan dengan mereka yang menikah lagi di usia lanjut. Banyak laporan kasus yang menunjukkan adaptasi justru menimbulkan stres baru. Misalnya, seorang pria lansia terbiasa minum kopi kental setiap pagi, sementara istri barunya melarang karena khawatir soal kesehatan jantung. Atau seorang wanita lansia terbiasa tidur lebih awal, tapi pasangannya senang menonton televisi hingga larut malam. Perbedaan kecil ini bisa memicu perdebatan, yang akhirnya berdampak pada kualitas tidur dan kesehatan mental. Pertengkaran kecil, yang mungkin tampak sepele, pada usia senja bisa berdampak besar bagi tubuh. Hal ini sejalan dengan pepatah medis, pada usia tua, ketenangan adalah obat terbaik. Dengan tetap sendiri, banyak lansia merasa lebih bebas mengatur pola hidup sehat, memilih makanan sesuai kebutuhan, mengatur waktu istirahat dengan cukup, bahkan menentukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, senam ringan, atau berkebun tanpa harus menyesuaikan dengan orang lain. Mari kita kembali pada kata kunci penting. Anda bisa menjaga kesehatan jika harus memilih jalan hidup yang lebih sederhana. Tidak menikah lagi bukan berarti menolak kebahagiaan, tapi justru melindungi tubuh Anda dari potensi tekanan yang bisa memperburuk kondisi medis. Ingat, setelah usia 70 tahun, organ tubuh bekerja lebih lambat, daya tahan tubuh menurun, dan risiko penyakit kronis meningkat. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas hidup adalah aset yang paling berharga. Selain itu, ada penelitian menarik dari Journal of Aging and Health tahun 2019 yang menyebutkan bahwa lansia yang hidup sendiri namun aktif bersosialisasi, misalnya dengan komunitas pensiunan, kelompok olahraga ringan, atau kegiatan ibadah, cenderung memiliki indeks kesehatan mental lebih baik dibanding mereka yang menikah lagi tetapi terjebak dalam konflik rumah tangga. Penulis penelitian itu bahkan menegaskan, social engagement, not remariagi, is the key to healthy aging. Jadi, alasan kesehatan ini bukan sekadar teori.
baik dari sisi fisik maupun mental. Bukti ilmiah dan pengalaman nyata menunjukkan bahwa tidak menikah lagi bisa menjadi pilihan bijak. Anda tetap bisa hidup panjang, sehat, dan tenang tanpa menambah beban emosional baru. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana Anda menjaga tubuh, hati, dan pikiran tetap stabil di setiap tahun usia yang tersisa. Alasan 2, stabilitas emosi. Alasan kedua yang membuat banyak lansia memilih untuk tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun adalah soal stabilitas emosi. Pada titik ini dalam hidup, Anda sudah melewati begitu banyak pengalaman, membangun keluarga, membesarkan anak, menghadapi pasang surut pernikahan, bahkan kehilangan orang yang paling dicintai. Semua itu membentuk kebiasaan, pola pikir, serta ritme hidup yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun. Bayangkan, setelah lebih dari 40 atau bahkan 50 tahun hidup bersama pasangan pertama, tiba-tiba Anda harus kembali menyesuaikan diri dengan orang baru. Dari hal-hal sederhana seperti cara menaruh sendok di meja makan, memilih makanan harian, atau kebiasaan menonton televisi, hingga hal-hal besar seperti gaya beribadah atau pola pengelolaan keuangan. Perbedaan kecil ini, yang mungkin terlihat sepele bagi orang muda, pada usia lanjut bisa menjadi pemicu konflik emosional yang melelahkan. Kita ambil contoh nyata dari Ibu Sulastri, 72 tahun, asal Yogyakarta. Setelah suaminya wafat, anak-anaknya menyarankan agar ia menikah lagi supaya ada yang menemani. Namun, ia menolak dengan halus. "Saya sudah cukup. Hidup saya tenang dengan cucu, pengajian, dan arisan bulanan. Saya tidak ingin kembali ribut hanya karena gelas ditaruh di sebelah kiri atau kanan meja makan," katanya sambil tersenyum. Bagi Ibu Sulastri, stabilitas emosi lebih penting daripada sekadar status sosial. Ia merasa damai karena bisa mengatur hidup sesuai ritme yang ia mau, tanpa harus khawatir menyinggung perasaan pasangan baru. Cerita ini tidak berdiri sendiri. Penelitian dari Journal of Aging Studies, 2018, menemukan bahwa lansia yang tidak menikah lagi setelah kehilangan pasangan cenderung memiliki tingkat stres emosional lebih rendah dibanding mereka yang memutuskan menikah lagi. Alasannya sederhana, tidak ada proses adaptasi besar yang harus dilakukan. Pada usia senja, otak dan emosi kita sudah tidak sefleksibel dulu. Konflik sekecil apapun bisa terasa berat dan memengaruhi kesehatan. Data itu juga menyebutkan bahwa 68% lansia yang tetap sendiri melaporkan hidupnya lebih tenang, dibanding hanya 42% yang menikah lagi dan merasa puas dengan pernikahan barunya. Stabilitas emosi ini sangat berkaitan dengan kesehatan fisik juga. Dokter spesialis psikosomatik dari RS Cipto Mangunkusumo pernah menyebut bahwa stres emosional pada lansia bisa langsung berdampak pada tubuh. Gangguan tidur, nafsu makan menurun, atau nyeri di kaki dan punggung bisa muncul hanya karena masalah emosional kecil yang tidak terselesaikan. Bayangkan jika hal itu terjadi terus-menerus, tentu kualitas hidup akan menurun. Menariknya, banyak lansia yang memilih fokus pada kegiatan sosial dan spiritual untuk menjaga emosi tetap stabil. Misalnya, Pak Suyono, 75 tahun dari Solo, lebih memilih menghabiskan waktu dengan kelompok senam lansia di Balai RW setiap Selasa dan Kamis pagi. Ia bercerita, "Saya lebih bahagia berkeringat bersama teman sebaya. Kalau menikah lagi, bisa jadi saya harus ikut aturan orang lain. Sekarang, hidup saya bebas, hati saya tenang." Testimoni sederhana ini menunjukkan bahwa kebahagiaan emosional bisa hadir tanpa pernikahan kedua. Disinilah pentingnya memahami bahwa Anda tidak harus menikah lagi demi merasa damai. Justru dengan menjaga stabilitas emosi, hidup Anda bisa lebih panjang, sehat, dan bermakna. Jika pikiran tenang, tubuh pun ikut sehat. Anda bisa tidur lebih nyenyak, makan dengan lebih lahap, dan menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda masih menyimak sampai di sini? Jika iya, tuliskan nomor 2 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda masih bersama kami. Dan jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, serta share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak sahabat seusia kita yang mendapatkan pencerahan. Alasan 3, finansial warisan.
Alasan ketiga yang seringkali menjadi pertimbangan besar bagi lansia ketika memilih tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun adalah urusan finansial dan warisan. Pada titik usia ini, hampir semua orang sudah melalui fase produktif dalam hidup, bekerja keras puluhan tahun, menabung, membeli rumah, membiayai pendidikan anak, hingga mungkin sudah menyiapkan dana pensiun. Artinya, secara logis, fokus keuangan di masa senja bukan lagi mencari nafkah, melainkan menjaga kestabilan agar tabungan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari hingga akhir usia. Disinilah masalah muncul ketika seseorang memutuskan menikah lagi. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut membawa komplikasi finansial yang tidak sederhana. Aset yang sudah dipersiapkan selama bertahun-tahun, rumah, tanah, tabungan, atau harta pensiun, berpotensi diperdebatkan. Anak-anak sering merasa khawatir jika warisan yang seharusnya menjadi jaminan masa depan mereka, terbelah, atau bahkan jatuh ke tangan orang baru. Dari sudut pandang psikologi keluarga, konflik warisan adalah salah satu sumber pertengkaran terbesar yang bisa memutus hubungan antara orang tua dan anak di usia lanjut. Kisah nyata bisa kita lihat dari Pak Hartono, 76 tahun, asal Surabaya. Ia seorang pensiunan pegawai BUMN dengan 2 rumah dan sejumlah tabungan pensiun. Setelah istrinya meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita berusia 60 tahun. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Namun, setelah 2 tahun, anak-anaknya mulai memprotes karena merasa harta yang seharusnya menjadi bagian warisan bisa berpindah kepemilikan kepada istri baru. Saya tidak menyangka anak-anak saya sampai tidak mau pulang lebaran hanya karena persoalan harta, keluh Pak Hartono ketika diwawancarai oleh sebuah majalah keluarga lansia. Konflik ini berlarut-larut hingga akhirnya hubungan dengan anak-anak renggang. Fenomena ini bukan hal yang jarang terjadi. Data dari Indonesian Family Life Survey, IFLS, 2019 mencatat bahwa 41% konflik keluarga lansia di Indonesia dipicu oleh persoalan warisan dan keuangan setelah orang tua menikah lagi. Bahkan, dalam beberapa kasus, sengketa warisan sampai masuk ke ranah hukum. Tentu ini menjadi beban berat bagi seorang lansia yang seharusnya menikmati masa tua dengan damai, bukan berurusan dengan pengadilan. Lebih jauh lagi, menikah lagi di usia senja juga sering membawa dampak pada kestabilan finansial sehari-hari. Biaya hidup yang tadinya cukup dikelola sendiri, kini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasangan baru. Mulai dari makanan, obat-obatan, hingga gaya hidup. Jika pasangan baru memiliki anak atau cucu, pengeluaran bisa semakin besar karena secara emosional, seringkali ada dorongan untuk ikut membantu. Akibatnya, dana pensiun yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pribadi hingga akhir hayat, justru habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebaliknya, lansia yang memilih untuk tidak menikah lagi justru sering merasa lebih tenang secara finansial. Dengan tidak adanya tambahan tanggungan, mereka bisa mengatur uang pensiun sesuai kebutuhan, cukup untuk membeli makanan sehat, obat-obatan rutin, bahkan menyisihkan sebagian untuk kegiatan sosial atau ibadah. Seperti cerita Ibu Marni, 71 tahun dari Semarang, yang mengaku lebih nyaman hidup mandiri setelah suaminya meninggal. Saya atur pensiun untuk belanja pasar, bayar listrik, dan sedikit ditabung. Sisanya saya pakai untuk sedekah di masjid. Kalau menikah lagi, mungkin uang itu akan terbagi untuk hal-hal lain, dan saya tidak ingin itu terjadi, ujarnya. Hal ini sejalan dengan nasihat banyak dokter geriatri dan konsultan finansial lansia. Pada usia lanjut, kestabilan keuangan adalah faktor yang menentukan kualitas hidup. Jika keuangan stabil, Anda bisa membeli makanan bergizi, membayar kontrol rutin ke dokter, menjaga kesehatan kaki agar tetap kuat untuk berjalan, serta memastikan kebutuhan dasar tercukupi. Namun jika keuangan goyah, stres bisa terjadi, dan stres ini seringkali memengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Kesimpulannya, aspek finansial dan warisan bukan sekadar soal angka. Ia menyangkut rasa aman, kepercayaan, dan keharmonisan keluarga. Memutuskan untuk tidak menikah lagi seringkali berarti menjaga harta keluarga tetap jelas pembagiannya, menghindari konflik antar anak, dan memastikan hidup di usia senja berjalan dengan cukup, damai, dan penuh kepastian. Pada akhirnya,
Keputusan ini bukan soal materi semata, melainkan tentang bagaimana cara menjaga hubungan keluarga tetap hangat dan warisan emosional berupa kedamaian bisa Anda tinggalkan untuk anak cucu. Alasan 4. Spiritualitas, makna hidup. Alasan keempat yang membuat banyak lansia memilih tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun adalah karena fokus mereka telah beralih ke hal yang lebih dalam, spiritualitas dan pencarian makna hidup. Pada usia lanjut, banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan lagi tentang memiliki pasangan baru, melainkan tentang hubungan dengan Sang Pencipta, rasa syukur atas tahun-tahun hidup yang sudah dijalani, serta ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan materi. Banyak penelitian membuktikan bahwa spiritualitas memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lansia. Sebuah studi dari Journal of Religion and Health, 2020, menyebutkan bahwa lansia yang aktif dalam kegiatan keagamaan, baik itu doa rutin, pengajian, misa, atau meditasi, memiliki tingkat stres lebih rendah, kualitas tidur lebih baik, serta daya tahan tubuh lebih stabil. Aktivitas spiritual terbukti mampu menurunkan kadar hormon kortisol dan meningkatkan hormon endorfin, yang membuat pikiran lebih damai. Hal ini menunjukkan bahwa memperkuat spiritualitas bisa menjadi obat alami bagi tubuh dan jiwa di usia senja. Mari kita lihat kisah nyata dari Pak Rahmat, 78 tahun, asal Bogor. Setelah istrinya meninggal 10 tahun lalu, banyak kerabat mendorongnya untuk menikah lagi. Namun, ia memilih jalannya sendiri. Setiap subuh, ia selalu datang ke masjid terdekat untuk sholat berjamaah. Setelah itu, ia melanjutkan dengan membaca Al-Quran, lalu sore hari mengajar anak-anak mengaji. Saya merasa lebih tenang begini. Hidup saya penuh makna. Kalau saya menikah lagi, saya takut waktu saya terbagi dan hati saya jadi tidak fokus pada ibadah, katanya. Baginya, kedamaian spiritual jauh lebih berharga daripada kenyamanan fisik yang ditawarkan oleh pernikahan baru. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan Muslim. Ibu Kartini, 74 tahun dari Denpasar, yang seorang pemeluk Hindu, mengaku lebih bahagia ketika bisa rutin mengikuti persembahyangan di pura dan membantu kegiatan Banjar. Rasanya hidup saya lengkap. Saya tidak merasa sendiri karena selalu ada Tuhan dan komunitas, ujarnya sambil tersenyum. Baginya, kekuatan spiritual mampu mengisi ruang-ruang kosong yang mungkin ditinggalkan oleh pasangan hidup yang sudah tiada. Jika kita lihat lebih dalam, spiritualitas juga memberikan arah hidup baru bagi banyak lansia. Setelah bertahun-tahun sibuk bekerja, membesarkan anak, dan memenuhi kewajiban duniawi, masa tua sering menjadi momen refleksi. Pertanyaan seperti, untuk apa sisa hidup ini saya jalani, atau apa warisan terbaik yang bisa saya tinggalkan, mulai sering muncul. Jawabannya jarang terkait dengan menikah lagi, melainkan dengan meninggalkan jejak kebaikan, doa, teladan, ilmu, dan amal. Hal ini sesuai dengan konsep psikologi perkembangan Erik Erikson yang menyebut bahwa tahap akhir kehidupan adalah fase integrity versus despair, di mana seseorang menilai kembali hidupnya. Mereka yang bisa menemukan makna, biasanya lebih damai dan menerima hidup dengan penuh syukur. Menariknya, penelitian itu menunjukkan bahwa lansia yang lebih fokus pada spiritualitas cenderung memiliki tingkat kebahagiaan 40% lebih tinggi dibanding yang masih mencari validasi eksternal melalui hubungan baru. Dengan tidak menikah lagi, banyak lansia merasa memiliki kebebasan waktu dan energi untuk memperdalam spiritualitas mereka. Tidak ada lagi kewajiban menyesuaikan diri dengan pasangan baru. Tidak ada drama rumah tangga yang bisa mengganggu fokus ibadah. Justru, hidup terasa lebih ringan karena semua perhatian bisa diarahkan pada hubungan dengan Tuhan, membantu sesama, dan menata diri untuk akhir kehidupan yang damai. Nah, saya ingin memastikan, apakah Anda masih bersama saya sampai di sini? Jika iya, silakan ketik nomor 4 di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak sahabat lansia yang mendapatkan pencerahan spiritual seperti ini. Alasan 5. Otonomi, kemandirian. Alasan kelima yang membuat banyak lansia memutuskan tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun adalah karena mereka ingin menjaga otonomi dan kemandirian.
Pada tahap kehidupan ini, banyak orang merasa sudah cukup menjalani kewajiban sosial, membesarkan anak, dan menyesuaikan diri dengan pasangan. Kini, saatnya untuk menikmati kebebasan pribadi, melakukan hal-hal yang selama ini tertunda, serta menentukan ritme hidup tanpa harus bergantung atau menyesuaikan dengan orang lain. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Gerontology 2019, rasa memiliki kendali atas hidup sendiri, sense of autonomy, terbukti sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik lansia. Studi tersebut menemukan bahwa lansia yang merasa bebas menentukan pilihan sehari-hari, seperti kapan tidur, apa yang dimakan, kapan berjalan pagi, atau kegiatan sosial yang diikuti, memiliki tingkat depresi lebih rendah dan daya tahan tubuh lebih baik dibanding mereka yang merasa hidupnya banyak diatur orang lain. Dengan kata lain, kemandirian bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal kesehatan. Kita bisa melihat hal ini dalam kisah Ibu Yuni, 73 tahun, asal Bandung. Sejak suaminya wafat 8 tahun lalu, banyak tetangga menyarankan agar ia menikah lagi. Namun, ia memilih untuk hidup sendiri. Sekarang saya bisa mengatur waktu saya sesuka hati. Pagi-pagi jalan kaki di taman, siang menjahit, malam kadang menonton film lama. Kalau saya menikah lagi, saya harus menyesuaikan diri dengan orang lain lagi. Saya sudah tidak ingin itu, ujarnya sambil tertawa kecil. Bagi Ibu Yuni, kebebasan sederhana ini adalah bentuk kebahagiaan yang nyata. Hal serupa dirasakan Pak Darto, 80 tahun, dari Malang. Sebagai pensiunan guru, ia menikmati rutinitasnya membaca koran, menulis catatan harian, dan sesekali memberi les privat matematika untuk cucu tetangganya. Saya merasa masih berguna, masih bisa memberi ilmu. Kalau menikah lagi, mungkin saya malah sibuk mengurus rumah tangga baru, dan waktu saya habis untuk itu, katanya. Pak Darto menegaskan bahwa di usia senja, ia ingin hidup dengan caranya sendiri, tanpa harus kompromi setiap hari. Data di lapangan juga mendukung. Survei Badan Pusat Statistik, BPS, 2021 menunjukkan bahwa 58% lansia di Indonesia lebih memilih tinggal di rumah sendiri dan menjalani rutinitas mandiri daripada bergabung kembali dalam pernikahan. Dari angka tersebut, mayoritas mengaku alasannya adalah ingin tetap bebas menentukan pola hidup mereka. Menariknya, banyak yang merasa bahwa hidup mandiri membuat mereka lebih aktif secara sosial, karena justru ada lebih banyak waktu untuk kegiatan komunitas, olahraga, atau spiritual. Otonomi ini bukan berarti menolak kebersamaan atau mengasingkan diri. Justru, banyak lansia yang hidup mandiri tetap memiliki jaringan sosial yang sehat, mereka dekat dengan anak, cucu, tetangga, dan komunitas. Bedanya, semua hubungan itu dijalani tanpa tekanan kompromi yang biasanya hadir dalam pernikahan. Bagi sebagian besar lansia, inilah definisi kebahagiaan, hidup mandiri, tetap terhubung dengan orang lain, namun punya ruang pribadi yang utuh. Jika Anda berada di usia senja, mungkin Anda juga merasakan betapa nikmatnya bisa menentukan sendiri makanan apa yang ingin disantap hari ini, kapan harus minum obat, atau kapan ingin tidur lebih awal tanpa harus ada orang lain yang mengatur. Kebebasan kecil seperti itu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri setelah puluhan tahun hidup penuh tanggung jawab. Kesimpulannya, kemandirian bukan sekadar pilihan praktis, melainkan bentuk penghormatan atas hidup yang telah Anda jalani. Dengan menjaga otonomi, Anda bisa memastikan sisa tahun-tahun kehidupan diisi dengan hal-hal yang benar-benar bermakna, sesuai dengan keinginan hati. Tidak menikah lagi berarti menjaga ruang pribadi tetap utuh, sehingga Anda bisa menikmati masa tua dengan damai, tenang, dan penuh kebebasan yang layak Anda miliki. Penutup kesimpulan akhir. Sahabat lansia yang terhormat, setelah kita membahas panjang lebar 5 alasan ilmiah mengapa banyak orang di atas usia 70 tahun memilih untuk tidak menikah lagi, tibalah kita pada sebuah kesimpulan besar. Hidup bahagia di usia senja bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya pasangan baru, melainkan oleh bagaimana Anda memaknai sisa hidup dengan tenang, sehat, mandiri, dan penuh syukur. Kita sudah melihat bahwa ada banyak faktor yang memperkuat pilihan ini. Dari sisi kesehatan,
Penelitian menunjukkan bahwa tubuh lansia bisa lebih stabil jika tidak terbebani stres penyesuaian dengan pasangan baru. Dari sisi emosi, kita belajar bahwa stabilitas hati dan pikiran jauh lebih penting daripada sekadar mengisi kesepian dengan pernikahan kedua. Dari sisi finansial dan warisan, jelas bahwa keputusan untuk tidak menikah lagi seringkali mencegah konflik keluarga dan menjaga kestabilan keuangan. Dari sisi spiritualitas, banyak lansia justru menemukan ketenangan batin dan makna hidup yang lebih dalam ketika mereka bisa fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya, dari sisi otonomi, kita menyadari betapa berharganya kebebasan dan kemandirian untuk menentukan sendiri arah hidup di usia senja. Jika kita gabungkan semuanya, ada benang merah yang tidak bisa dipungkiri. Memilih tidak menikah lagi setelah usia 70 tahun bukanlah bentuk kekurangan, melainkan sebuah kebijaksanaan. Ini adalah keputusan yang didasari pengalaman panjang, data ilmiah, dan refleksi hidup. Dengan kata lain, tidak menikah lagi adalah pilihan yang sangat rasional, sehat, dan penuh makna. Namun, penting untuk kita ingat, pilihan ini sifatnya sangat personal. Bagi sebagian orang, menikah lagi mungkin membawa kebahagiaan tersendiri. Tetapi bagi banyak lainnya, justru dengan tidak menikah lagi, mereka merasa bisa lebih fokus merawat kesehatan, menjaga hubungan harmonis dengan anak, menikmati cucu, mengelola keuangan, dan memperdalam spiritualitas. Tidak ada yang benar atau salah, karena setiap kehidupan punya jalan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana cara Anda merasa damai, tenang, dan bahagia dengan pilihan yang diambil. Seperti kata Ibu Rukmini, 82 tahun, dari Yogyakarta, yang pernah saya temui. Ia bercerita, setelah suami saya meninggal, banyak orang menyarankan saya menikah lagi. Tapi saya menolak. Hidup saya sekarang sederhana, mengurus tanaman, ikut pengajian, bercanda dengan cucu. Saya bahagia dengan cara saya sendiri. Saya merasa lebih bebas, dan itu cukup. Testimoni sederhana ini mewakili suara banyak lansia lain yang merasakan hal serupa, bahwa kebahagiaan bisa datang tanpa pernikahan baru. Kini pertanyaannya kembali pada Anda, bagaimana cara Anda ingin mengisi sisa tahun-tahun kehidupan? Apakah dengan mencari pasangan baru, atau dengan menikmati ketenangan yang ada, menjaga kesehatan, memperkuat spiritualitas, dan menghargai kemandirian? Jawabannya tentu ada di tangan Anda, dan yang paling penting, keputusan itu harus membuat hati Anda tenang. Sahabat lansia, jika Anda merasa video ini memberi manfaat, saya ingin mengajak Anda untuk mendukung perjalanan kita dalam menyebarkan pencerahan. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak orang tua kita, saudara, atau bahkan diri kita sendiri bisa belajar bagaimana menjalani usia senja dengan lebih bijaksana. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda, hidup bahagia tanpa menikah lagi di usia senja adalah pilihan yang bijak? Ingatlah, hidup di usia lanjut adalah hadiah berharga. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap makanan sehat yang Anda pilih, setiap doa yang Anda panjatkan, dan setiap waktu yang Anda habiskan bersama anak cucu adalah bentuk kebahagiaan yang tidak ternilai. Menikah lagi mungkin pilihan sebagian orang, tetapi bagi banyak lansia, kebahagiaan justru datang ketika bisa hidup sederhana, mandiri, spiritual, dan penuh syukur. Akhir kata, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah. Mari kita syukuri hidup ini apa adanya. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan lansia adalah tentang menemukan kedamaian dalam pilihan yang kita jalani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.